Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadillahi salihin wa walidina wa masyayikhina fi din wa zawil huquq alaina wa amwati ahli hadhihi al-baldati min ahli la ilaha illallah wa ajma'in. Summa ila ruhi amwatil muslimin wa ahyahum ila yaumiddin. Anna Allah yaghfir lahum wa yufarrij qulubal muslimin wa yarhamuhum wa yashfi mardahum wa yajma'u shamlahum 'ala al-huda wa yu'allifu zata bainihim wa yuwalli 'alaihim khiyarahum wa yasrifu anhum shirarahum wa yakfina wa iyyahum sharral fitan wal mihan wal mu'ziyin wal muta'addiyin min qaribin aw ba'idin wa yurhi as'arahum wa yughziru amtarahum wa yu'ti kulla sa'ilin minna wa minkum zunahu wa la ma yurdi Allah wa rasulahu wa yaftahu 'alaina futuhan 'arifin wa yakhtamu lana bil husna wa huwa radin 'anna fi khairin wa lutfin wa afiyatin wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Summa inna الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haythu nashaa fa ni'ma ajrul 'amilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah membawa risalah Islamiyah sehingga kita semuanya termasuk bagian daripada umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita, yakni membaca kitab Nasaihul Ibad. Jadi syarah Nasaihul Ibad yang disusun oleh seorang ulama besar, seorang ulama asal Indonesia yang pernah menjadi imam di Masjidil Haram, dan beliau adalah seorang ulama yang kelasnya adalah kelas internasional, yang ilmunya tersebar di seluruh dunia, memiliki daripada ratusan jenis karangan kitab, dan itu salah satunya adalah yang kita baca di hadapan kita ini adalah kitab Nasaihul Ibad yang disusun oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Pada pagi hari ini kita melanjutkan pada bab, yakni babus sunai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babus sunai. Bermula ini itu bab as-sunai yang menyatakan tentang dua-dua. Sunai, jadi ada sunai, ada sulasi. Kalau sunai itu hitungan yang hitungannya itu dua-dua. Jadi di dalam kitab ini nasihat yang ada itu berpasang-pasangan, dua-dua, jadi dua perkara. Begitulah disusun supaya mudah diingat dan menunjukkan betapa teliti daripada muallif ini, dan betapa beliau itu menginginkan agar nasihat-nasihat yang ada di dalam kitab ini itu mudah diingat oleh kita semuanya, oleh siapa saja yang mengkajinya. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sunai. Bermula ini itu bab yang menyatakan tentang dua-dua. Wa fihi salasuna mau'izatan. Dan bermula ini di dalamnya ia bab salasuna mau'izatan, terdapat 30 mau'izatan. Jadi terdapat daripada 30 nasihat.
arba'atun akhbarun, dari ke-30 nasihat itu arba'atun 4 diantaranya akhbarun merupakan khobar. Yang dimaksud khobar adalah hadis baginda Nabi. Jadi hadis Rasul SAW itu banyak istilahnya. Kadangkala ia disebut dengan nama hadis, kadangkala disebut dengan khobar. Itu maksudnya sama, adalah sesuatu yang disandarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn. Ada kalanya ia adalah ucapannya Nabi, ada kalanya ia adalah perbuatannya Nabi, ada kalanya ia adalah takrirnya Nabi, ketetapannya Nabi. Bukan Nabi berbuat, tapi ada sahabat Nabi berbuat, dilihat oleh Nabi dan tidak disalahkan. Maknanya diakui sebagai satu kebenaran. 3 inilah yang maksud dengan hadis itu. Jadi supaya kita lebih paham lagi, kita tidak boleh salah dalam memahami hadis. Sebab sebagian di antara saudara-saudara kita ini ada yang memahami hadis itu hanya sebatas qaul, perkataan, kemudian fi'lin Nabi, ada perkataan Nabi, oh Nabi berkata. Dari mana? Dari redaksi hadisnya, periwayatnya berkata sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar baginda Nabi, berarti Nabi berkata. Hadis, ya hadis diakui oleh mereka itu hadis. Kemudian yang kedua fi'lin Nabi, perbuatan Nabi. Aku melihat, sahabat yang meriwayatkan berkata dalam redaksi hadisnya aku melihat. Jadi kalau aku melihat berarti melihat Nabi berbuat. Nah, sampai di situ sebatas hadis. Ternyata bukan begitu. Yang maksud hadis itu tidak hanya perucapan dan perbuatan Nabi, tapi yang dimaksud hadis itu adalah perkataannya Nabi, perbuatannya Nabi, dan ketetapannya Nabi. Takrir namanya. Apa itu takrir? Ada Rasulullah SAW itu tidak berbuat, Nabi enggak mengatakannya, Nabi juga tidak memperbuatnya, tapi ada sahabat baginda Nabi melakukannya dan Nabi mengetahui, tidak mengingkari dan tidak melarangnya. Itu berarti Nabi sepakat dengan hal tersebut, maka hal tersebut juga termasuk bagian daripada hadis, namanya hadis takririyah, ya. Nah, jadi itu. Arba'atun akhbarun, bermula 4 daripada nasihat-nasihat itu. Akhbarun adalah hadis Nabi, wal baqi, dan sisanya asarun adalah asar. Jadi dari 30 nasihat yang ada dalam bab sunai ini, 4 hadis, sisanya adalah asar. Wa na'ni bil akhbari, dan yang kami maksud dengan akhbar, yakni akhbar itu jamak dari khobar tadi, aqwalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah ucapan Nabi. Nah, ini maksudnya adalah ucapannya Nabi yang maksud dengan khobar tadi, hadisnya Nabi. Wa bil athari, dan yang dimaksud dengan asar adalah aqwalas sahabati, adalah ucapan-ucapannya sahabatnya Nabi, wat tabi'ina, dan ucapan-ucapannya tabi'in. Jadi sahabat tabi'in itu muridnya sahabat. Jadi kata Nabi itu khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kata Nabi. Ya, ini disebut generasi sahabat. Siapa itu sahabat? Orang yang hidup di zaman Nabi, pernah melihat Nabi dan mati dalam keadaan beriman, tidak murtad. Itu namanya sahabat. Tapi kalau ada orang hidup sezaman dengan Nabi, tapi enggak pernah lihat Nabi karena jaraknya jauh umpamanya, maka dia tidak dikatakan sahabat, tapi digolongkan kepada golongan selanjutnya, disebut golongan tabi'in. Nah, jadi sahabat itu siapa? Ya, kalau sudah disebut sahabat berarti dia sudah pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia sampai wafat dalam keadaan beriman, tidak murtad. Nah, itu nama sahabat. Tabi'in, orang yang ketemu dengan sahabat tapi tidak ketemu Nabi. Dia pernah melihat sahabatnya baginda Nabi tapi tidak pernah melihat Nabi, ini disebut tabi'in. Ada generasi selanjutnya disebut tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in, orang yang tidak pernah melihat tidak pernah melihat sahabat Nabi, tapi dia pernah melihat
generasi setelah sahabat, yakni generasi tabi'in. Nah, 3 generasi ini generasi terbaik. Nah, asar itu kalau dalam kitab, di dalam penyebutan disebut dengan asar, berarti itu adalah ucapan, yakni perkataan-perkataan agung daripada sahabatnya Nabi atau daripada tabi'in. Nah, jadi itu isi dalam bab 2 ini. 30 nasihat, 4 hadis, sisanya perkataan sahabat dan perkataan tabi'in yang mulia. Faminhu ay fal maqalatul ula maka bermula di antaranya, yakni maqalah yang pertama, minal munabbihatis sanaiyati, daripada peringatan-peringatan yang sifatnya dua-dua itu, itu adalah ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billahi wan naf'u lil muslimin. Khoslatani, 2 perkara. Khoslatani ini isim namanya, isim nakirah, tapi sudah bisa dijadikan mubtada karena sudah ada pengkhususnya. Pengkhususnya apa nih? La syai'a afdalu minhuma, tiada sesuatu yang lebih utama dari keduanya itu. Al-imanu sebagai khabarnya, yakni khoslatani, 2 perkara, bermula 2 perkara, la syai'a, yang tiada sesuatu, afdalu, yang lebih utama, minhuma, dari kedua hal ini. Al-imanu billahi, yakni iman kepada Allah, wan naf'u lil muslimin. Jadi sudah tidak ada lagi lah yang lebih baik dari 2 perkara ini. Perkara pertama yang paling bagus itu adalah iman kepada Allah, dan yang kedua adalah manfaat kepada orang muslim. Jadi iman itu selalu berhubungan antara ubudiyah, akidah kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu iman, berkaitan dengan iman. Itu yang paling utama pertama. Yang kedua adalah bermanfaat bagi kaum muslimin, yakni sifat hubungannya muamalah. Kebaikan hubungan seseorang kepada Allah dan kebaikan hubungan seseorang kepada kaum muslimin. Dengan cara apa orang itu berbuat itu? Bil maqali, dengan ucapan-ucapannya, au bil jahi, atau dengan jahnya, yakni dengan apa orang tersebut memberi manfaat kepada orang muslim yang lain itu. Yang pertama bil maqali, dengan ucapan. Ucapan apa? Nasihat, bimbingan, arahan, dan lain sebagainya. Au bil jahi, atau dengan jah, dengan kedudukan, jabatan. Bagi siapa yang diberi Allah jabatan, lalu dia adalah orang yang soleh, dia amanah dalam jabatannya, ada orang yang kesulitan, maka ia bisa membantu orang, maka ia adalah orang yang bermanfaat. Manfaatnya itu melalui jah atau melalui kedudukannya. Au bil mali, atau dengan harta. Bagaimana orang bermanfaat bagi kaum muslimin itu? Ya dengan 3 cara ini. Jadi yang pertama adalah dengan maqal, dengan ucapan, nasihat, ilmu, dan lain-lain. Au bil jahi, dengan kedudukan. Au bil mali, atau dengan harta. Au bil badani, atau dengan badan. Jadi bisa bermanfaat bagi manusia itu. Kalau tidak dengan semuanya, maka dengan salah satunya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha, barang siapa yang menemui ia, man asbaha, dalam keadaan pagi, la yanwi zulma, yang tiada ia berniat zolim, ala ahadin, kepada sesiapapun juga, ghufira lahu ma jana, Allah Subhanahu wa taala ghufira lahu, diampuni atasnya, majana, apa-apa yang lalai darinya. Jadi Masya Allah, kita ini yang pertama paling manfaat itu, bermanfaatnya adalah iman. Yang kedua manfaat bagi muslimin. Tapi ingat, ini singkat, padat,
tapi luar biasa isinya. Ketika dikatakan yang paling bermanfaat itu yang pertama adalah iman, maka iman kita itu berarti harus iman yang benar. Karena kalau iman yang tidak benar, maka tiada bermanfaat. Apa iman yang benar itu? Iman yang benar secara hakiki, yakni akidah kita benar. Berakidahlah kita pada akidah yang benar, yakni akidah ahli sunnati wal jamaah. Kita adalah orang yang berakidah ahli sunnati wal jamaah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, yakni mengenal daripada kita mengenal daripada siapa? Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala itu baik daripada nama-nama Allah, daripada sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengenal sesuatu yang layak ada pada Allah, yang tak layak ada pada Allah. Kita mengenal apa yang kenal dengan nama wajib, kita mengenal apa yang namanya mustahil, kita mengenal apa yang namanya jaiz, sehingga kita itu benar-benar disebut dengan ma'rifat kepada Allah. Ini iman yang benar. Jadi ringkas memang ini, tapi dalamnya itu butuh perjuangan kita untuk belajar supaya jadi imannya benar. Yang kedua, manfaat bagi muslimin. Ya, manfaat bagi muslimin sudah dijabarkan tadi, bisa dengan perkataan, bisa dengan kedudukan, pangkat, bisa dengan harta kita, bisa dengan badan. Nah, jadi kita pikir-pikir yang mana potensi yang ada pada kita. Kita bisa bermanfaat dalam ucapan, maka kita berucap yang manfaat. Kira-kira kita bisa punya kedudukan, maka dengan kedudukan kita memberi manfaat. Kedudukan juga nggak bisa, tapi kita kebetulan diberi Allah ini, ditakdirkan Allah punya rezeki yang banyak, maka kita bermanfaat bagi muslimin dengan harta kita. Oh, itu juga tidak ada. Au bil badani, tapi kita dikasih Allah badan yang sehat dan kuat, sehingga apapun yang dibutuhkan orang dalam bentuk tenaga ia bisa bantu. Nah, kalau Nabi SAW, bersabda Nabi SAW, man asbaha, barang siapa yang menemui pagi, la yanwi, yang orang tersebut tiada berniat al-zulma, untuk berbuat zalim, ala ahadin, kepada satu orang pun, ghufira lahu majana, maka diampunkan oleh Allah untuknya majana, apa-apa yang lalai darinya. Jadi kita itu sudah bisa dapat pahala besar, sudah bisa menjadi penghapus dosa kalau kita punya ilmu. Jangan niat menzolimi orang aja setiap pagi itu. Jadi kalau kita bangun pagi itu yang pertama kita ingat apa kira-kira? Orang beriman mesti ingat Allah yang pertama. Ya, ingat Allah. Ya, Masya Allah, air belum dimatiin. Nah, itu tipuan. Memang bagus ingat air belum dimatiin, ngucur terus. Tapi itu ya tipuan. Mesti yang diingat pertama itu Allah. Selanjutnya baru itu. Terbuka mata kita, apa pertama kali yang terdetik di hati kita? Itulah iman kita itu. Di situ kualitas kita. Tak ada yang langsung ingat harta, ingat dunia namanya. Begitu terbangun, tak langsung dia teringat pada pekerjaannya, itu ingat dunia namanya. Tapi begitu terbuka mata orang, tak, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, lalu dia baru ingat yang lain. Silakan, ya. Nah itu. Selanjutnya, begitu kita terbangun pertama kali itu, janganlah ada niat di dalam hati kita untuk menzolimi orang. Kalau kita bangun itu sudah berniat menzolimi orang, baik besar atau kecil, terlepaslah kita dari kebaikan, dihapuskan Allah apa yang dari lalai daripada kita. Nah, jadi kita bangun, yang penting kita berniat kita ini tidak berniat menzolimi orang. Itu mudah berniat menzolimi orang itu, besar atau kecil. Ingat dia. Oh, dibacanya ini. Dia baca, karena buka pertama mata dibuka, langsung buka HP tadi, chat. Baca chat kawannya, langsung menimbulkan emosi di hati. Kesal dia. Lalu timbul di hatinya, awas nanti ya. Paling enggak saya kerjain nanti. Kalau enggak saya sumputin laptopnya, apa enggak saya kempesin ban motornya, apa enggak apa. Itu sudah ada berniat zalim, itu namanya.
Maka kita bangun bersihkan diri kita, jangan ada niat zalim kepada siapapun pada hari itu. Kalau kita enggak niat zalim, dengan meninggalkan niat berbuat zalim itu, Allah akan ampunkan ini, ghufira lahu ma jana. Allah ampunkan daripada dosanya itu. Hari itu yang lalai-lalai daripadanya. Ini dosa-dosa kecil maksudnya ya. Waman asbaha, dan barang siapa ia asbaha, yang berpagi, maksudnya menemui pagi, yanwin nusratazal mazlum, berniat untuk menolong orang yang terzalimi. Jadi dia bangun terus punya niat ingin menolong orang yang terzalimi. Wa qadha'a hajatil muslimi, dan dia berniat untuk menunaikan hajatnya seorang muslim. Kanat lahu, maka adalah baginya itu ka'ajri hajjatin, sebagaimana pahalanya haji mabrurah, yakni haji yang mabrur. Masya Allah, baru niat ini. Barang siapa yang bangun pagi lalu dia sudah berniat untuk menolong orang yang terzolimi, ingin ia berniat untuk menunaikan hajatnya orang muslim, besar dan kecil, ingin dia menunaikan hajat orang muslim, maka ia akan mendapatkan pahala haji yang mabrur, yang diterima. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul ibadi ila Allah taala, ahabbul ibadi bermula yang paling dicintainya akan hamba, ilallahi ta'ala, pada Allah subhanahu wa ta'ala, anfa'un nasi linnas, yakni yang paling bermanfaat manusia bagi manusia. Jadi manfaat itu luar biasa. Yang paling dicintai Allah itu di antara hamba-hamba Allah adalah siapa di antara mereka itu yang paling bermanfaat untuk manusia. Jadi tidak hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri, tetapi dia juga bermanfaat untuk manusia yang lain. Wa afdalul a'mali, dan seutama-utamanya amal adalah idkhalus sururi ala qalbil mu'min, yakni memasukkan rasa gembira di dalam hati seorang muslim. Lah, gembira saja luar biasa. Bagaimana caranya supaya kita bisa bikin orang gembira? Tentu dengan cara yang dibenarkan oleh agama. Enggak boleh kita menggembirakan orang dengan cara melanggar agama. Ya, harus kita gembirakan. Bahkan dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah di Sariqi Thariqil Akhirah itu dituliskan tentang bagaimana seorang sahabat yang datang ke Nabi mengadu kepada Nabi, minta supaya didoakan supaya diampuni dosanya. Ya Rasulullah, sucikanlah aku. Apa maksud sucikanlah aku? Mintakan pada Allah agar aku diampuni dari dosa-dosaku. Nabi tanya, dosamu apa? Orang itu jawab, ya Rasulullah, aku malu untuk menceritakan dosa itu padamu. Mendengarkan itu Nabi cemburu pada Allah, sehingga Nabi marah. Apa kata Nabi? Engkau malu menceritakan dosamu padaku, sedangkan engkau tiada malu melakukannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, kata Nabi, pergi kamu dari sini, jangan sampai kamu menjadi sebab kami terkena azab juga. Akhirnya orang tersebut lari dalam keadaan putus asa. Kenapa? Ya, siapa yang tidak putus asa? Satu-satunya yang diharapkan syafaatnya itu adalah baginda Nabi. Baginda Nabi saja sudah menyuruhnya pergi. Tentu pulang stres, bisa putus asa. Tapi begitu sampai di depan pintu rumahnya, ada anaknya, anak kecil. Lalu anak kecil itu dipeluknya anak kecilnya itu. Lalu dibawakannya makanan, walau hanya sepotong makanan jajanan yang keras itu. Begitu diberikan pada anaknya, anaknya gembira karena apa yang diperbuat oleh seorang laki-laki ini. Dengan kegembiraan anak tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai kafarat atas dosa-dosanya.
Jadi bukan perkara kecil membahagiakan orang. Jadi wa afdalul a'mali, dan sebaik-baiknya amal, seutama-utamanya amal, idkhalus sururi ala qalbil mu'min, yakni memasukkan rasa gembira ke dalam hati seorang mukmin. Yadrud anhu ju'an, bagaimana cara ia menggembirakan orang itu? Yang pertama adalah mana bacanya? Yatrudu anhu ju'an, mengusir pada diri orang itu rasa laparnya, maksudnya dikasih makan. Ada orang lapar, kira-kira kalau dikasih makan senang atau tidak? Senang. Senangnya orang itulah bukan yang dilihat dengan apa kita kasih. Kita punyanya roti, ya roti. Kita punyanya beras, ya beras. Nggak punya apa-apa kecuali minuman, ya minuman. Walhasil bisa menghilangkan rasa lapar orang yang lapar itu. Itu namanya membahagiakan orang. Yang kedua adalah au yakshifu anhu kurban, menghilangkan, menyingkap pada diri orang, daripada orang tersebut kurban, kesulitan. Ada kesulitan apa orang itu, yang kita bisa bantu, ya bantu. Jangan kita yang sebaliknya, senang kalau melihat orang susah. Kita itu justru harus senang jika bisa menghilangkan kesusahan orang. Tetangganya nggak ada air, kasih air. Pak, silakan Pak, di rumah saya banyak airnya. Pak, bil selang aja. Nah, di rumahnya. Ya. Begitu juga dengan yang lain. Nah, ini semua ada ilmu selamat ini, ilmu agar selamat. Atau selanjutnya au yuqdiya lahu dainan, atau membayarkan hutang orang lain. Ada orang lain berhutang, rasa-rasanya sulit dia untuk membayar. Lalu kita membayarkan hutang orang lain. Kalau zaman dahulu orang-orang soleh, para sahabat-sahabat Nabi itu saling berebut mencari siapa di antara sahabat yang berhutang untuk dia tunaikan itu. Karena yang mereka lihat apa? Bagaimana hati orang bisa menjadi senang, dan senangnya hati orang itu menyebabkan Allah memberi rahmat pada mereka. Jadi yang dituju itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang itu membayangkan kengerian padang mahsyar, maka tidak ada sebenarnya amalan yang berat. Amal berat itu sebenarnya karena kita ini belum bisa menggambarkan betapa dahsyatnya hari akhir. Sehingga amal kita ini yang kecil-kecil ini kita rasa udah besar. Dulu saya pernah bantu dia. Dulu tanya ngasih uang 100.000. Kita rasa amal itu besar sekali. Ingat, tukar yang bakal menjadi tukar daripada bantuan kita ke orang itu adalah pembebasan Allah dari azab. Kalau kita menyadari dan kita benar-benar mengetahui akan hakikat kebebasan daripada azab itu, tidak ada amalan di dunia ini yang kita rasa besar. Tidak ada. Bagaimana mungkin kita bersedekah hanya sedekah dengan uang yang sedikit itu lalu layak ditukar dengan kebebasan dari azab terhadap dosa-dosa kita yang banyak. Jadi kita beramal amal yang baik, yang banyak, tapi jangan merasa punya banyak amal. Kita berbuat baik sebisa kita membantu orang, tapi setelah kita membantu orang, jangan merasa amalan kita sudah besar. Kenapa? Karena sesungguhnya yang besar itu adalah anugerah dari Allah. Yang besar itu adalah bagaimana kita bisa diselamatkan Allah Subhanahu wa taala daripada azab, dan azab itu disebabkan dosa-dosa kita. Lisan kita berucap kotor, kita juga mendapat dosa. Mata kita memandang yang haram, kita mendapatkan dosa. Belum perbuatan-perbuatan yang kita wujudkan dalam bentuk tindakan. Dosa kita kepada ibu kita, dosa kita kepada bapak kita, dosa kita kepada saudara-saudara kita, kepada kakak, kepada adik, kepada paman, kepada semua orang. Ingat, enggak ada yang gratis.
Tidak ada satupun yang gratis. Bahkan sekecil zarrah pun kita bakal merasakan nikmat kalau nikmat, kita bakal merasakan azab kalau itu buruk. Jadi hal yang seperti itu kalau kita bayangkan, nggak ada amal kita yang besar itu jika kita bandingkan dengan apa yang Allah berikan melalui amal kita itu. Walhasil di dunia kita berbuatlah, selagi kita bisa berbuat baik maka kita berbuat baik, dan perbuatan baik kita itu benar-benar ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita beramal itu aja yang kita bayangkan. Jangan kita bayangkan besarnya amal kita. Enggak ada amal yang besar. Tidak ada amal yang besar. Yang ada adalah ampunan Allah yang besar. Layak atau tidak layak kita itu mendapatkan surga, layak atau tidak layak kita itu dibebaskan dari azab, hanya dengan amal kita ini. Coba bapak-bapak sekalian merenung kita semuanya, amal kita kemarin apa? Dari kita bangun pagi sampai kita tidur lagi. Mungkin hanya sholat 5 waktu, alhamdulillah itu. Tapi lihat kualitas sholat kita itu. Ilmu kita tentang sholat itu sudah diterapkan semua atau tidak? Kita sudah tahu belum daripada toharohnya sudah benar? Karena kalau salah toharohnya merembet pada yang lain. Sholatnya syarat sah sholat berapa? Rukun sholat yang 13 itu. Dari setiap rukun ada perinciannya. Contohnya rukun daripada sholat itu takbiratul ihram. Syarat sah takbiratul ihram itu ada banyak. Jadi takbiratul ihram kita dalam sholat Allahu Akbar, syarat sahnya banyak. Satu, ketika kita menyebut Allahu Akbar, A-nya nggak boleh panjang. Ketika kita panjang Allah, maka sudah berubah artinya. Yang semestinya pendek kita takbir Allahu Akbar, umpama kita baca panjang Allahu Akbar, itu sudah berganti nama. Kalau kita maksudkan Allahu Akbar, maksudnya adalah Allah Maha Besar, itu benar. Tapi begitu kita salah baca, A-nya panjang Allahu Akbar, itu sudah pertanyaan. Maksudnya Allahu Akbar, apakah Allah Maha Besar? Itu pertanyaan. Maka salah lagi, enggak sah takbiratul ihram kita. Nah, dari semua kekurangan-kekurangan kita itu memang layak ataukah tidak kita itu diampuni hanya mengandalkan amal kita yang secuil itu. Kalau kita renung enggak layak. Maka sebenarnya kita ini tidak boleh menganggap amal kita besar apapun perbuatan kita di dunia. Yang ada kita berbuat sesuatu sebaik-baiknya dan berharap pada Allah agar Allah SWT menutupi segala kekurangan-kekurangannya, dan supaya Allah SWT menerima amal kita yang kecil-kecil ini. Sebab rahmat dan ampunan Allah itulah yang besar itu. Nah, ketika Allah ingin merahmati hambanya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengampuni hambanya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan kebaikan pada hamba-hambanya, juga tidak mesti dengan cara yang susah. Tapi bisa jadi dengan cara yang sangat sepele, kita anggap itu sepele, tapi ternyata justru itu yang menyebabkan kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya seperti ini tadi. Jadi sebaik-baik manusia itu yang manfaat bagi manusia. Ya, dan sebaik-baik amal itu adalah memasukkan rasa bahagia di dalam hati manusia. Jadi begitu cara memasukkan rasa bahagia pada orang itu. Yang pertama, hilangkan laparnya, kasih dia makan. Yang kedua, singkap kesulitannya, bantu dia dalam musibahnya dengan kesulitan. Yang nggak bisa juga, bantu dia dalam menyelesaikan hutangnya. Nah, itu. Kemudian selanjutnya, wa khoslatani, dan bermula 2 perkara, la syai'a akhbathu ay anjasu minhuma. Nah, kebalikannya ada 2 hal, 2 perkara yang tiada ada satupun akhbasu, yang paling jelek, yang paling buruk, ay anjasu, yakni yang paling najis di dunia ini. Tidak ada 2 perkara yang tidak ada yang paling najis dari keduanya itu, paling buruk.
dari minhuma, dari kedua perkara ini. Apa itu? Asyirku billahi wad-durru bil muslimin. Kebalikannya, satu adalah syirik kepada Allah, yakni menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wad-durru lil muslimin, menyebabkan keburukan ada pada orang lain. Kalau tadi itu menyebabkan kebahagiaan, paling bagus. Paling buruknya menyebabkan sakit hatinya orang lain. Kita zalimi orang itu. Nah, sudahlah itu kalau sudah menzalimi orang itu. Menzalimi dalam maksud mana? Merugikan orang dalam makna apa? Fi abdanihim, pada badan mereka. Badannya dirusak, badannya disakiti, dipukul, macam-macam lah, dicaci maki, dibuli, dihina pada badan mereka. Au amwalihim, atau merusak harta-harta orang, mencuri, korupsi, menipu dan lain sebagainya, mengambil hak orang lain. Nah, ini luar biasa ini. Perkara yang mesti benar-benar hati-hati jika ingin selamat itu. Sebab yang paling buruk selain syirik kepada Allah, syirik kepada Allah nomor satu. Nah, ini karena ini hubungan antara hamba dan pencipta, antara Khaliq Allah SWT dan makhluk kita semuanya. Nggak boleh ada sekutu di dalamnya. Ada i'tiqad, keyakinan di hati kita ada Tuhan lain selain Allah, nggak boleh. Ini syirik, sudah paling tinggi. Yang kedua adalah untuk hubungan sesama muslim, merusak orang muslim, menganiaya orang muslim, badan mereka, harta mereka. Nah, tempat-tempat kadang-kadang nih tempat kita kerja, hati-hati yang kerja, hati-hati yang kerja di kantor-kantor, hati-hati yang punya anak buah, hati-hati gitu. Di kantor kita itu punya jabatan umpamanya, kita punya anak buah. Bagian yang semestinya menjadi bagian anak buah terus diambil oleh bosnya. Ini namanya merusak. Merusak apa? Merusak harta. Nah, ini perbuatan terburuk seperti ini. Fa inna jami'a awamirillah, maka sesungguhnya keseluruhan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu turja'u ila khoslataini, kembalinya kepada dua perkara. At-ta'zimu lillahi ta'ala, yakni keagungan, yakni sifatnya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, wasyafaqatu lil khalqi, dan kasih sayang kepada makhluk. Jadi apa kata Syekh Nawawi Al-Bantani? Ingat, seluruh perintah Allah yang ada dalam Quran, seluruhnya, seluruh perintah Allah yang ada dalam hadis-hadis baginda Nabi, kalau dikumpulkan semuanya bermuara terkumpul pada dua saja. Satu, bagaimana mengagungkan Allah, yakni hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Yang kedua adalah tentang berbuat kasih sayang kepada makhluk. Kaqaulihi ta'ala, seperti contohnya di dalam firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, aqimus sholata wa atuz zakah. Ini contohnya. Apa kata Allah? Aqimus sholah, dirikanlah olehmu salat. Ini kembalinya kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Allah. Lanjutan ayatnya, wa atuz zakah, dan keluarkanlah olehmu zakat. Ini zakat untuk siapa? Untuk makhluknya Allah. Jadi semua perkara dalam agama itu dua itu aja kembalinya sebenarnya. Muter. Ada yang begini, ada yang begitu, tapi pada intinya satu, bagaimana mentakzimkan diri pada Allah, yakni menyembah Allah dengan benar. Yang kedua adalah bagaimana berbuat baik kepada manusia. Ini perintah, termasuk ayat muqarranah namanya. Jadi aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan olehmu salat, ini Allah, hubungan pada Allah. Wa atuz zakah, dan keluarkan, tunaikan olehmu zakat, ini untuk makhluknya Allah. Wa qauluhu ta'ala, dan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, uskurli wali walidayka, bersyukurlah kamu kepadaku, kata Allah, yakni Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kita syukur pada Allah, yakni dalam rangka beribadah pada Allah. Wali walidayka, dan syukurlah kamu kepada kedua orang tuamu. Kedua orang tuamu, kedua Allah Subhanahu wa taala, Allah Tuhan,
sifatnya ketakziman, keagungan Allah. Yang kedua, waliwalidaika, sifatnya makhluk, yakni kepada kedua orang tua. Mesti seperti itu. Ya, mesti seperti itu di dalam syariat agama ini. Ruwiya'an Uwais al-Qarni, diriwayatkan daripada Sayyidina Uwais al-Qarni. Sayyidina Uwais al-Qarni terkenal ya. Beliau hidup sezaman dengan Nabi, tahu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, tapi jarak jauh. Nabi di Madinah, Uwais al-Qarni di Yaman. Hidup bersama, tapi Uwais al-Qarni tidak disebut sahabat. Kenapa? Karena Uwais al-Qarni tidak pernah melihat Nabi semasa hidupnya. Kenapa nggak bisa melihat Nabi? Karena Uwais di Yaman, Nabi di Madinah. Uwais ini rindu sekali dengan baginda Nabi, tapi Uwais ini masih punya ibu yang tua. Kerinduannya yang luar biasa kepada Nabi ditahan demi baktinya kepada ibunya. Suatu ketika Uwais ini berpikir ingin membawa ibunya bertemu dengan Nabi. Sehingga apa? Setiap hari Uwais ini latihan menggendong seekor kambing naik ke atas gunung sambil mencari kayu bakar. Setiap hari menggendong kambing. Bayangkan ini. Kalau dilihat orang yang nggak tahu alasannya, mungkin dikatakan orang yang sudah nggak benar pikirannya. Tiap hari gendong kambing, Pak. Kalau gendong anak, karena anaknya nggak mau ditinggal ke rumah, banyak, ya kan, ke kebun, ke sawah, gitu, biasa. Tapi ini gendong kambing. Setiap hari gendong kambing ke atas gunung jadi kayu bakar. Jadi pulang dari gunung bawa kayu bakar, bawa kambing sehari-hari begitu. Ada juga orang yang nggak tahan nanya, daripada suuzon katanya kan mending saya tanya, Wes, apa yang kamu kerjakan? Setiap hari bawa kambing ke atas gunung cari kayu bakar, nggak menyusahkan diri sendiri. Apa kata Wes? Suatu hari saya akan membawa ibu saya menghadap baginda Nabi, dan kami akan berjalan kaki daripada Yaman ke Madinah. Ini aku lakukan supaya aku kuat. Setelah ibuku naik ke atas punggungku, ibuku tidak akan turun dari punggungku sebelum sampai ke Madinah. Ini kata Uwais al-Qarni. Ini bakti orang kepada orang tua. Wajar terkenal di langit ini Uwais al-Qarni. Karena seperti itu. Setelah ibunya itu sudah wafat, beliau nggak ada lagi penghalang untuk ketemu Nabi. Datang ke Madinah, jalan sampai di Madinah, ketemu Nabi sudah wafat. Menangis terseduh-seduh Uwais al-Qarni ini. Kemudian ditemui oleh sahabatnya Nabi, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Datang menemui Uwais. Padahal Nabi belum pernah ketemu Uwais, tapi Nabi tahu ada orang namanya Uwais yang sangat mencintai Nabi. Nabi pesan kepada siapa? Sayyidina Umar bin Khattab dengan Sayyidina Ali. Nanti ketika datang seseorang dari Yaman namanya Uwais al-Qarni, sampaikan salamku padanya, dan kalian berdua minta doa padanya. Bayangkan seorang sahabat Nabi dua, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, itu dijamin masuk surga, termasuk 10 orang yang mendapat kabar gembira masuk surga. Tapi disuruh minta doa sama Uwais al-Qarni. Lihat nih keramatnya Uwais al-Qarni. Rahasianya apa? Berbakti pada ibu. Begitu datang Uwais, wahai, apakah engkau namanya Uwais? Singkat ceritanya, benar saya Uwais. Kami datang kepadamu menyampaikan salam dari baginda Nabi. Salam baginda Nabi? Iya, sesungguhnya baginda Nabi itu sudah wafat. Menangis Uwais al-Qarni menjawab salamnya Nabi, lalu mendoakan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, suatu ketika Uwais al-Qarni ini bagus untuk kita cari ini Pak, sejarahnya. Yang punya HP boleh, kalau dalam sejarah ini silakan aja baca. Tapi dalam ilmu fikih, dalam hadis, dalam ilmu menyimpulkan kesimpulan pertanyaan-pertanyaan, janganlah cari di internet, jangan. Nanti malah salah paham kita nanti. Mesti kita bertanya kepada guru. Tapi untuk sejarah Uwais al-Qarni banyak sudah, boleh dibaca kan, ini sejarah. Jadi buka HP itu Android, ketika kisah Uwais al-Qarni.
akan keluar sejarah yang begitu mengharu biru, itu luar biasa. Kisah seorang wali besar yang di dunia tidak terkenal, tapi terkenal di langit. Ini Uwais al-Qarni. Suatu ketika ruwiyan Uwais al-Qarni, diriwayatkan dari Uwais al-Qarni annahu qala, bahwasanya ia Uwais telah berkata, marartu telah berjalan aku fi ba'di siyahati, dalam beberapa daripada siyahati perjalananku, bi rahibin, dengan seorang rahib. Ini rahib yang dulu, rahib yang masih memegang teguh daripada kitab Taurat, ya, kitab Taurat atau kitab Injil. Itu ahli agamanya orangnya. Faqultu ya rahib, aku katakan, kata Uwais al-Qarni kepada rahib itu, wahai rahib, ma awwalu darajatan, apa tangga pertama, yurqahal muridu, yang bisa menyampaikan seorang murid itu. Jadi murid, tangga pertama yang mesti dilakukan seorang murid agar ia sampai pada Allah apa? Qala, berkata seorang rahib itu tadi, apa namanya yang pertama pekerjaan murid itu? Raddul mazalim wa khiffatuz zuhri. Ya, zuhri. Apa yang pertama? Raddul mazalim, mengembalikan perkara yang sudah dizaliminya. Kalau dia pernah menzalimi orang, dia minta maaf. Kalau ada barang-barang orang yang dia zalimi, dia rampas, dia ambil, dia kembalikan dulu. Itu pertama. Yang kedua adalah wa khiffatuz zuhri, meringankan punggung. Meringankan punggung maksudnya apa? Minat tabaati, daripada dosa-dosa yang mengikuti punggungnya. Fa innahu la yas'udu lil abdi, karena sesungguhnya tiada akan pernah diangkat bagi seorang hamba itu amalun, amalnya, wa alaihi tab'atun, sedangkan padanya masih ada pengikut, yakni dosa yang ada pada punggungnya, au mazlamatan, atau ada kezaliman yang belum dia tunaikan. Jadi seseorang itu kitanya, Pak, saya ini harus apa dulu yang saya kerjakan? Saya ini mau bertobat, kira-kira gitulah. Saya ini mau bertobat pada Allah, saya mengaku pada Allah Subhanahu wa taala dosa saya banyak. Sudah nggak bisa saya sebutkan lah. Saya sekarang umurnya umpama 50 tahun, belum pernah sholat. Dulu saya yang megang Tanjung Priuk, kira-kira gitu. Tapi dia dengar kajian menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. Dia yakin pada Allah, dan benar memang sebesar apapun dosa manusia nggak usah dihitung-hitung. Kalau Allah sudah terima tobatnya, orang yang taubat sebagaimana orang yang tidak pernah berdosa, maksudnya bersih. Tapi caranya bagaimana supaya dapat itu? Satu, dia harus raddul mazalim, mengembalikan apa yang dia zalimi itu. Yang dulu dia rampas, dia pulangin lah. Terus yang korupsi, dia pulangin lah itu. Atau dia keluarkan, tidak dia gunakan sendiri. Kan enak tuh. Kalau misalnya nggak harus begitu. Korupsi kita banyak-banyak, umpamanya korupsi banyak, 1 triliun. Sudah itu kita tobat. Nah, uang ini kita jadiin modal usaha, gitu. Atau nggak apa-apa lah Pak, saya di penjara, umpama nauzubillah min dzalik, ini contoh aja. Ngambil korupsi banyak-banyak, terus nggak apa-apa lah di penjara, paling 3 tahun. Nah 3 tahun terjamin hidup dalam penjara, gemuk, makan tidur. Terus ini disimpan hasil korupsinya. Begitu dia keluar ada modal. Nggak seperti itu. Jadi tangga pertama dia kembalikan apa yang dizalimi. Misal kecil ya, selagi bisa dia keluarkan. Ya kalau udah nggak ada lagi Pak, ya namanya sudah tidak ada, bagaimana lagi? Ya banyak-banyaklah istighfar, minta ampun kepada Allah. Yang kedua lah meringankan punggung. Meringankan punggung itu maksudnya membersihkan sesuatu yang ikut padanya berupa dosa-dosa, yakni taubat pada Allah. Karena dia tidak akan pernah sampai, amal-amalnya tidak akan pernah terangkat jika masih ada yang memberatkan punggungnya. Memberatkan punggung. Jadi punggung kita ini berat. Kalau kita bisa lihat itu mas perutnya itu diberikan Allah itu kasyaf, bisa melihat dosa orang. Wah, kira-kira berat sekali punggung kita. Maka setiap kita sujud, berguguranlah daripada beban yang ada pada punggung kita itu. Maka perbanyaklah sujud. Nah, hadirin,
jamaah pengajian yang dirahmati Allah SWT. Sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Semoga manfaat. Itu baru satu makalah. Tadi makalahnya ada berapa dalam bab 2? 30. Jadi kita itu senang kalau membaca kitab dan sampai ke hati kita. Kenapa? Karena yang berkata ini bukan siapa-siapa. Bukan hasil karang-karangan dari kata-kata mutiara. Menghayal kita, oh kayaknya bagus kata-kata ini, bagus sekali kata-kata ini. Niur melambai di pagi hari. Banyaklah kalimat-kalimat. Tapi kalimat-kalimat yang keluar dari lisan-lisan pendosa. Kalimat yang keluar daripada pengarang-pengarang lirik-lirik lagu. Menyentuh sekali di hati kita sebentar. Kenapa? Karena ucapannya itu tidak sesuai dengan perbuatan. Ini kelemahan yang lain. Tapi kalau kita baca kitab, tidak ada untayan yang keluar dan dituliskan melainkan daripada lisan-lisan yang suci. Mereka semua sudah ada pada tempat termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Maka ketika kita baca kitab itu, yaitu nasihat. Bukan saya menasihati jamaah, sama sekali tidak. Tapi saya menasihati diri sendiri, dan kita sama-sama membaca nasihat dari orang yang sudah selamat daripada baginda Nabi SAW, daripada sahabat-sahabat Nabi, dan daripada tabi'in yang disyarahkan oleh para ulama-ulama yang wali-wali. Nah, ini daripada manfaat dan keberkahan daripada ilmu mereka. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil manfaat. Tiap hari kita bertambah keyakinan kita pada Allah, dan segala kesalahan-kesalahan kita ditutupi, diampuni oleh Allah SWT. Semoga dengan keberkahan majelis ta'lim ini Allah memberikan kita umur yang panjang, yang berkah. Kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah berkah bagi kita semuanya. Yang sakit semoga Allah sehatkan, dan hajat-hajat kita yang baik dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana dzunubana ولآبائنا ولأمهاتنا ولجداتنا ولجداتنا ولأستاذنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولأرواح أهل القبور من أهلنا ولأرواح أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.